Kemudian bab berikutnya setelah wahyu kita bahas Al-Qur'anul Karim, ahammiyatuhu wa asma'uhu wa sifatuhu wa adabuhu. Kita lanjutkan judulnya yakni Al-Qur'anul Karim, ahammiyah, pentingnya, asma'uhu, nama-namanya, wa sifatuhu, dan sifat-sifatnya, sifat-sifat Al-Qur'an ya, wa adabu, dan adab-adab terhadap Al-Qur'an. Jadi kita bahas tentang berkaitan dengan Al-Qur'an, yakni satu, pentingnya, yang kedua tentang namanya, yang ketiga tentang sifat-sifat Al-Qur'an dan juga adab-adab Al-Qur'an. Yang pertama, ahammiyatul Qur'anil Karim, ya. Urgensinya atau pentingnya Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'anul Karim huwa siratullahil mustaqim, ya. Kita harus paham. Quran merupakan apa? Sirat al-mustaqim, yakni jalan Allah yang paling lurus. Itu Quran. Kalau kita ingin di dunia ini berjalan lurus nanti sampai kepada surga, ya mengikuti Al-Quran. Wa hablul matin, tali Allah yang kokoh, yang kuat. Wa nur wal huda ilal haq. Quran merupakan cahaya, petunjuk kepada kebenaran. Fihi naba'un man qablina. Dalam Al-Quran ada berita orang-orang sebelum kita. Sejarah. Wa hukmun ma bainana. Quran menghukumi atau menjadi sebagai hukum di antara kita. Wa khabarun ma ba'dana. Dalam Quran ada berita sesudah kita. Nanti kehidupan di akhirat nanti bagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Man akhadha bihi rafa'ahullah. Barang siapa yang mengambil Al-Quran, yakni berpegang teguh kepada Al-Quran, maka Allah akan mengangkat derajatnya, akan meninggikan derajatnya. Wa man tarakahu khadalahullah. Sebaliknya, kalau meninggalkan Al-Quran, maka Allah akan hinakan. Aradallahu ayyasluha bihi ma bainal abdi wa rabbihi. Al-Quran itu ya, berfungsi, ya, Allah ingin memperbaiki hubungan antara seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Allah. Ya. Biar hubungan kita menjadi baik dengan Allah. Nah, di dalam Quran disebutkan kita ikuti Quran. Wa ma bainal abdi wa nafsi. Dengan Al-Quran itu memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan dirinya sendiri. Bagaimana memperbaiki diri? Lihat Quran, ikuti Quran. Wa ma bainal abdi wa mujtama'ihi. Al-Quran itu memperbaiki hubungan antara seorang hamba kepada masyarakatnya atau dengan masyarakatnya. Bagaimana dia bisa bergaul yang sebaiknya dalam masyarakat dengan mengikuti Quran. Wa ma bainal mustama' wal mustama'at al-ukhra. Al-Quran memperbaiki bagaimana hubungan satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Ini harus dicamkan, ya, karena banyak orang memahami bahwa agama itu hanya bagaimana mengatur hubungan diri dengan Allah. Kan banyak ya pendapat semacam itu. Agama itu hanya bagaimana hubungan seorang dengan Allah. Lah ini keliru. Ya kalau agama yang lain ya. Tapi kalau agama Islam tidak.
Karena agama Islam berdasarkan Quran, begitu bagaimana dia menghubungi, memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Allah, hubungan dirinya seorang hamba dengan dirinya, hubungan hamba dengan masyarakatnya, masyarakat yang lain dengan masyarakat yang lain. Jadi Al-Quran itu memperbaiki hubungan vertikal yang langsung kepada Allah maupun menghubungi horizontal, yakni sesama manusia. Ini harus dicamkan untuk menghindarkan pemahaman sekularisme. Jadi seakan-akan agama itu dipisahkan dari urusan dunia. Bagaimana mengatur manusia, mengarahkan manusia dipisahkan. Kemudian dipersempit, agama itu hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Ini keliru ya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, "Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa 'an katsir." Ini ya ahlul kitab ya, ayat ini yang komplit itu dari ya ahlul kitabi ya. Wahai ahlul kitab ya. yakni Yahudi wa Nasrani ya. Kalau ahlul kitab berarti maksudnya Yahudi dan Nasrani ya. Wahai Yahudi dan Nasrani atau ahlul kitab, sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan kami, yakni Nabi Muhammad SAW yang yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna. Di mana Nabi Muhammad SAW atau utusan ini menjelaskan kepada kalian banyak hal yang kalian sembunyikan dari kitab. Wa ya'fu an katsir, dan membiarkan perkara yang banyak, yakni tidak dijelaskan semua. Maksudnya membiarkan perkara yang banyak ya. Karena kalian tidak butuh dengan perkara itu. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah dengan apa? Cahaya dan kitab yang menjelaskan. Mubin, yang gamblang, yang menjelaskan. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami. Yang Allah memberikan petunjuk dengan Al-Quran itu atau melalui perantara Nabi Muhammad SAW itu orang-orang yang mengikuti atau orang-orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wa yahdihim ila siratil mustaqim, dan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Jadi ini pentingnya Al-Quran di sini ya, ahamiyah pentingnya Al-Quran di sini. Kalau manusia mengerti tentang ini, maka dia akan apa? Sangat memperhatikan Quran. Karena ibaratnya ya, kalau diibaratkan ikan itu seperti air. Nggak ada ikan tanpa air, kan gitu. Sebenarnya kehidupan kita juga begitu. Hanya sia-sia ya. Hanya kerugian kalau sebenarnya matilah kalau manusia itu tidak mau dengan Al-Quran. Cuman kadang-kadang manusia tidak menyadarinya. Itulah pentingnya Al-Quran bagi manusia, bagi kita semuanya. Karena merupakan jalan, way of life katanya. Jalan dari kehidupan kita. Jalan yang benar tentunya, bukan jalan yang keliru. Pada kesempatan yang akan datang kita sampaikan tentang nama, sifat, dan adab-adab Al-Quran. Untuk pertemuan kita kali ini cukup dari demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kalian dalam mempelajari kalamullah ini dan dalam mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.